Ya, Selasa ya Dek ya. Hari ini Selasa ya Nak ya. Anakku sudah bangun pagi-pagi udah bangun. Tapi aku datangnya udah nggak tahu jam berapa soalnya yang penting anakku selamat aja udah. Maksudku nggak itu. Pokoknya pulang selalu aku lihat misalkan aku ngelilir kayak gitu, aku lihat kayak gitu udah ada di kamarnya. Pokoknya jangan sampai nginep nggak ngomong kayak gitu aja. Aduh kesel. Aku tuh seneng sih kayak gini. Aku tuh dari dulu tuh ya pertama kali aku itu mau bermedsos tuh aku merasa bajuku banyak sekali tapi cuman masih namanya juga baju ya kan kapasitasnya tuh paling kamar kayak gitu ya. Aku bisa kok inventaris itu kayak gitu. Aku fotoi satu-satu. Udah nggak tahu masih ada di komputer kayaknya. Biarin aja. Udah semuanya di sini yang di kamar sini sudah. Tapi yang di sana pokoknya aku namanya jilbab itu aku bikin blogger tuh jilbabku sahabat sejatiku. Aku hampir punya 200 piece ya. Kadang model sama, warna beda-beda aja aku oke banget kayak gitu. Kalau aku beli kayak gitu. Tapi belinya tiga kayak gitu. Tiga kadang-kadang ya kayak gitu. Terus udah anakku mau mau apa ya pokoknya anakku SMA kayaknya udah aku berhentikan aja soalnya kalau nggak gitu aku nggak cukup ini rumah aku. Bayangin juga kalau aku dikasih ruang 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 khusus kayak gitu ya apa itu namanya drop out pokoknya ruang khusus kayak itu aku seneng banget kayak gitu loh. Udah nggak apa-apa aku kenapa sih pakaianmu tuh itu aja katanya tuh banyak bajunya berapa kontainer nih satu dua di sana empat. Hampir satu lusin 12 kontainer baju aku kayak gitu ya baju lama juga baju kuliah tuh masih ada yang aku suka-suka pokoknya yang baik bagus-bagus yang kan saudaraku ada yang kuliah kasihan kayak gitu kalau nggak punya baju masih bagus juga aku kasihkan aja nggak apa-apa kayak gitu supaya dia lebih fokus ke buku-bukunya kayak gitu nggak tahu lagi aku kalau dibuat apa masa dijual lagi nggak mungkin lah. Memang ada sih yang lengan panjang ada yang jin itu yang dia kan nggak pakai kayak gitu kalau berjilbab kayak gitu aku terserah aja kalau hem-hem dipakai di rumah mungkin yang jin-jin kayak Giordano nggak tahu aku tuh mahal kan sebenarnya ya bermerek-merek Contempo itu tak kasihkan saudara aku. Adik aku nggak tahu Nino nggak tahu soalnya adik aku udah punya baby ya waktu itu anaknya perempuan udahlah nanti ada gantinya penting aku bantu yang membutuhkan dulu kayak gitu soalnya kakaknya itu udah lulus apa belum aku sekarang sih udah lulus kayaknya kayak gitu di sana tuh kan baju juga kalau kuliah ya masa pakai seragam kuliah aku kalau kuliah tuh pakai apa sih kayak itu kalau di sekretaris tuh pakai rok kayak gitu selalu pakai rok kalau di aku waktu kuliah mau kuliah tuh kalau di UPN nggak tahu aku kayak gitu sekretaris waktu itu teman aku terus habis itu ya wis lah aku sakarepes aku sekambi aku sedia sedikit-sedikit kayak gitu baju juga aku terus jahitin juga di sebelah aku tuh kan penjahit dulu aku jahitnya di situ kemudian di baju tidur kan gampang kalau baju tidur dibuatin ibu aku kayak gitu aku mau lihatin koleksi sarimbit aku ya dan baju-baju ngajar aku dulu jadi guru. Ini aja belum dijahit ini belum dijahit ini udah lama ini belum dijahit tuh satu aku belum sempat ke ini ada sarimbit nih no aku belum sempat ini baju baju hamil aku dulu bagus banget aku suka sekali ini dikasih adik aku banyak ini korden-korden nggak aku pakai ini mah korden-korden ini
udah aku musimnya tuh sekarang anu kaca ya, apa stiker kaca kayak gitu, tapi masih kepake kok, nggak ada yang sobek ini, masih bagus. Ini mungkin anakku butuh kayak gitu. Mungkin buat ganti-ganti juga di rumah ini kayak gitu, aku nggak sempat aja ganti-ganti spray. Ini dari aku kontrak, ini barusan, bagus ini warnanya loh tuh. Pernikahan, seragam pernikahan adik aku. Ini juga, ini baju, ini juga tak buat ngajar ini baju seragam aku, baju seragam aku ngajar. Ini broklat, ini bagus, ini broklat, ini sarimbit. Desainernya tuh desainernya aku tiru-tiru desainer Obi. Ada kerahnya yang itu nya kerah V itu. Ini warna good, satu set nih sama suami istri. Organdi bagus banget ini waktu akad nikah. Organdi ini kayak gini. Organdi lo bagus loh kayak gini kan. Lo aku aku ini baju akad nikah aku bagus banget ini. Organdi ini. Ada kerudungnya juga. Ada kerudungnya juga. Dan jahitkan juga. Dulu aku mau baju, mau aku Mbak sarimbit kayak gini. Pilih ya yang mana, aku pilih yang ini. Aku udah apa kan agak gemuk ya kayak gitu loh. Aku beli yang ini aku suka model-model Sunda kayak gitu ini. Ini kayaknya Sunda itu kayak gini batiknya. Kayaknya loh ya. Ini aku bagus, ini ada apa kayak emas-emasnya kayak gitu. Aku suka ini. Semuanya aku suka. Koleksiku semuanya aku suka. Bagus banget ini. Aku kalau aku coba ya. Ibuku marah ini. Kan sudah ada furingnya, Bu, kayak gitu. Kan ibuku gemuk semua ya. Kan ada furingnya, Bu, kayak gitu. Furingnya aku bikin katun kayak gitu. Tapi ya ibuku nggak cuman itu kok, apa nggak marah sekali, nggak. Aku suka soalnya kayak gitu loh. Ini paling aku yang ungu masih di rumah aku. Yang ungu itu masih di rumah aku, di adik aku. Nggak tahu adik aku tuh disimpan di mana, aku nggak apa-apalah kayak gitu. Itu bajunya pas tunangan, itu yang ungu tunangan, yang putih nih akad nikah. Aku suka sekali nih. Aku suka makanya aku simpen. Aku belinya tuh, bagus sekali. Aku suka sekali. Tapi aku, udah ya kayak gini aja. Aku kalau malu aku simpan ini kayak gitu. Masih wangi, ini mau tak bersihkan koleksi-koleksi aku. Kenangan aku dari pacaran dulu ya, paling aku inget itu yang bikin aku suka sama dia itu sweater. Ya, sweater warna pink tulisannya cat kayak gitu. Terus aku isi. Terus organdi ini. Terus habis organdi sarimbit kayak gitu. Sarimbit itu satu set kayak gitu. Terus habis itu broklat. Aku suka broklat, aku suka banget. Bagus kan kayak bordilan tapi dia kain kayak gitu loh. Udah paling ini gak muncul lagi ya sekarang ada kayak gininya. Aku beli sama Mbak Ningsih berapa ya? 6 kayaknya. 6 tuh zaman dulu 1.200.000-an ya. Terus gajiku cuma 300. Tapi aku bisa itu kayak gitu. Caranya aku nabung, terus aku minta ibuku dulu apa kita ganti nanti ibu, aku lupa, pokoknya aku bisa. Aku harus apa yang aku cita-citakan itu harus kayak gitu. Ya aku paling nggak suka orang yang menangisi dirinya sendiri kayak gitu loh. Ya udah yang penting kalau diri sendiri itu udah usah ditangisi mas, aku bergerak aja kayak gitu, nggak usah ditangisi, biarkan aja kayak gitu. Temen aku tuh baik semua loh, nggak ada yang jahat. Udah ya bagus banget kan. Oh nggak usah aku udah bilang nggak usah macak banget nanti suami kamu cemburu kayak gitu. Suami aku kalau aku dandan kayak itu, oh iya ya awas ya kayak gitu.
dia kan kerja, aduh aku mau ngapain ini kayak gitu, dandan salah gak dandan salah, padahal aku suka orangnya tuh bukan pesolek sih, tapi aku suka merawat kayak gitu loh. Udah kayak gini. Aduh aku kayaknya mau masak hari ini buat anak aku nanti ya, supaya gak bertengkar kayak gitu sama sepupu-sepupunya. Sepupu-sepupunya itu kan perempuan semua ya. Lucu sih, perempuan semua. Aku seneng kalau di sana kayak gitu, seneng banget. Ya, tapi dia kalau nginep di sini sengsara sekali. Makanya aku sediain ini AC kayak gitu. Nggak mungkin dia tuh sumuk bude, nggak mungkin. Takut, takutnya sih nggak apa ya. Aku nggak, kalau guyon ya guyon kayak gitu loh. Tapi dia kayak takut tuh sama aku kayak gitu. Kenapa sih? Kayak tapi seneng aku kayak gitu. Anaknya tuh lembut banget kayak gitu. Aku nggak pernah ngasih tahu adikku kamu nggak harus gini kayak gitu. Aku sudah tahu dia punya punya apa ya? Punya role model sendiri bagaimana mendidik anaknya kayak gitu, perempuan-perempuan semua. Adik-adik aku tuh berapa ya? Tiga, satu perempuan, tiga, kemudian dua perempuan semua itu. Kebayangkan aku, ya udah terobati sekali kayak gitu. Banyak surga itu dari pintu mana aja. Udah kayak gitu bagus banget, aku mau suka aku, tapi kayaknya aku gemuk nggak cukup ya, tak coba lagi. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa cukup kayak gitu, nggak bisa, udah kekecilan banget, berarti aku sangat overweight banget dulu, daripada dulu nggak bisa sama sekali loh, cuman segini aja, nggak bisa ngepres kayak dulu lagi, gemuk ya, tapi nggak apa-apa wes, ini bagus sekali, aku suka, ada ungu. Terus apa lagi ya? Itu untuk tunangan. Terus warna putih akad nikah. Abu-abu untuk wisuda. Kemudian adik-adik aku seragam 2. Terus mertua aku 2. Kayak gitu. Terus sarimbit. Sarimbit aku beli pas nikahan tuh. Buat apa tuh, ngunduh mantu kayak gitu. Senang banget sih aku. Aduh, tapi nggak cukup. Ada lagi nggak ya? Tapi buat apa aku ya? Apa budgetnya itu loh. Udah nggak cukup loh. Nggak bisa masuk. Lah kayak gini. Loh ini. Bagus sekali ini modelnya, aku suka. Lah, aku kayak gitu. Ibu-ibu tuh ya, ini kan zaman aku kuliah ya, menikah nggak cukup lagi loh. Masa aku mau tak bikinkan yang gombor-gombor, kan jelek ya kebaya gombor-gombor kayak gitu loh. Mana ada kebaya gombor-gombor, nggak ada. Aku gemuk berarti kayak gitu. Udah, aku mau liatin yang lain lagi ya. Jilbab aku kan aku bilang tuh hampir 200-an, tapi yang ini ini bunga-bunga terus syariah banget kayak gitu. Lebar-lebar, kenapa kamu tetap itu aja, aku naik motor aku tuh juga sayang kayak gitu loh. Biar nanti kalau aku kasihkan ke ponaanku itu masih bisa dipakai, setidaknya kalau misalkan berapa-berapa kayak gitu ya, sama anak-anakku juga kayak gitu, masih bisa dipakai, disimpannya masih pantas kayak gitu loh. Aku suka sih soalnya akademi tekstil tuh ada loh ya di Jogja, saudaraku ada di Jogja. Kemudian dosen ya, bapaknya tetangga aku yang jualan itu Bu Agus dulu yang milih, suruh milih yang mana sih, 60.000 zaman dulu, lupa aku ongkos jahitnya, lupa aku, suka aku pilih yang hitam aja mbak, soalnya aku udah gemuk kayak gitu sampai sekarang, tapi nggak itu nggak cukup juga, dulu kurus aku ya, mateng. Mateng banget aku, baju bagus aku nggak ada kalau untuk kondangan, tapi aku alhamdulillah terbantukan dengan baju-baju muslim aku kayak gitu, jilbab-jilbab aku banyak kayak gitu. Sebentar dulu yang aku sisakan, ini baju hamil aku. Cantik kan, tak kirain perempuan. Ini baju hamil aku anak pertama, tapi muslim, baju muslim kayak gitu loh, baju muslim ini bagus banget kan, aku suka Little Missy kan dulu kayak gitu. Ini bagus sekali, dia punya aksen kayak gini, jadi kesannya aku tuh
tinggi kayak gitu loh. Ya, aku kan suka ya Ivan Gunawan, aku suka banget, suka sekali, lucu. Terus aku kepingin kayak Ivan Gunawan itu, mbaknya itu sampai dia besar, kayak mulai dari kecil sampai besar tuh mbaknya tetap itu yang merawat ya itu loh. Aku suka banget, tapi anak aku tak ajarin mandiri aja lah, nggak mudah seperti itu tuh kayak gitu. Anakku tak ajarin mandiri aja. Kalau mbak aku ganti 13. Aduh, suka aku kayak gitu. Tapi ibu aku, anakku udah besar-besar nggak pakai, jadi aku aja kayak gitu. Lagian siapa ya yang nempati rumah, paling ibu aja kayak gitu. Paling makan berdua aja sama bapak. Sama yang bantu tapi bule aku kayak gitu. Bule kok bule ya. Pokoknya aku panggilnya Le Adi. Le Adi itu kalau pagi sudah datang kayak gitu. Habis itu sudah selesai semua, mau duhur pulang, sholat dulu. Habis itu kadang habis maghrib ke rumah lagi. Nemenin ibuku sakit kan kayak gitu. Mijetin ibu aku kayak gitu. Tapi kalau aku datang, kalau aku yang datang, ibuku ngalah kayak gitu. Wis pijetan dhisik Lili soale kesel mari babu nang Sidoarjo. Sakit ya. Gak ada jam istirahatnya ibu rumah tangga itu. Ibu rumah tangga itu gak ada istirahatnya loh. Capek. Enggak apa-apa, aku senang kayak gitu. Aku senang. Makanya teman aku kok enak banget kayak gitu. Dia ayo ke mana? Aku kayak TKI yuk kayak gitu. Kalau TKI beda ya. TKI itu kebanyakan udah lulusan SMA, pinter bahasa Inggris, terus badan sehat kayak gitu. Ada kok saudara aku yang ke TKI. TKW apa TKI? Apa bedanya ya? TKI itu Indonesia mungkin. Kalau W itu wanita ya. Ada yang di pabrik, ada di Malaysia kayak gitu. Kerja di TV itu pabrik TV enak banget di pabrik TV aku 7 juta. Kalau TKI itu minimal SMA kayak gitu loh. Kalau mbakku ya nggak bisa baca, ada yang mbakku tuh meskipun, kalau mbakku nggak tahu, aku kalau Mbak Leha kayak gitu tuh seneng aku diajarin kayak itu. Ya, ayo Mbak Leha pantun, anak Arab pulang ke Arab. Anak Arab beli sepatu. Siang ku harap, malam ku harap. Yang ku harap hanya satu. Aku gak ngerti artinya, masih kecil ya, sambil dia masak itu aku ngeliubet aja. Aku ngafalin ini. Mbak hafalin nih. Ya pasti centil banget sih. Mbak Leha tuh dulu aku diajarin ditulis, ayo ditulis ditulis. Ditulis aja biar hafal kayak gitu. Aku belajar peribahasa waktu itu. Bahasa Indonesia kelas berapa ya? Kelas 4 itu kan ada pelajaran peribahasa maju juga loh. Kayak gitu. Aku harus beli buku kan. Ibu aku itu suka beliin aku buku kayak gitu, majalah. Ananda, Bobo kayak gitu. Bu, aku disuruh beli buku peribahasa. Udah aku mau ulangan bahasa Indonesia besok, ibuku ke kota waktu itu. Aku belajar sama Mbak Leha. Siang ku harap, malam ku harap, yang ku harap hanya satu. Aku ingat Rusdi Hussein Kuda, itu anaknya dokter kuda. Aku waktu melahirkan di situ. Aku melahirkan, tapi bukan bapaknya Kak. Kan waktu itu bukan dokter kuda kok. Waktu itu dokter Doni. Makanya anakku tak kasih nama Dani kayak gitu. dokter, dokter saya sakit perut. Sama ibuku sih disuruh makan dulu ya. Ayo sarapan dulu. Itu makan itu ibu sudah masak kayak gitu. Sama ikan nila, sama bayam, sama apalah tempe. Aku makan aja itu enak kan kayak gitu, sukaanku bayam sama, aku udah mulai suka sayur sejak aku hamil kayak gitu. Terus aku pagi-pagi tuh, malamnya tuh udah sakit banget. Ayo langsung ke rumah sakit Siti Aisyah itu. Di sana kemudian kok Aisyah sih? Ke dokter Doni.
Nang dokter anu ae, nang brak ae nek, nang dokter Doni. Dokter kandungan kan itu ya. Apa sih jenenge rumah sakit aku lali sampean. Rumah sakit opo ya dokter Doni itu. Dokter dokter sakit perut. Sudah ke belakang dulu. Aku lagi ketemu dokter sakit perut. Lah ibuku ngomong maem sih, jadi boleh makan tapi jangan terlalu kenyang. Kayak gitu loh. Kalau mau melahirkan itu. Ayo ke belakang dulu. Iya, Dok. Aku dokter Doni, dokternya kudu ngamuk apa ya. Tapi baik kok kayak gitu. Yang kedua di dokter di Probolinggo di itu juga di mana? Oh, dirujuk ke dokter Aisyah. Ya dokter Aisyah, rumah sakit Aisyah Muhammadiyah itu. Rumah sakit Muhammadiyah. Kalau NU aku nggak tahu di mana ada rumah sakitnya. Gabung paling aku nggak tahu. Aku suka ini baju hamil aku. Suka kan berserat kayak gitu loh kainnya. Aku suka loh. Suka banget. Zaman dulu 75.000 loh. Aku suka ada aksen-aksen kayak gini, aku suka. Cocok banget kayak gitu loh. Kan kayak Little Missy aku. Apalagi pakai kerudung. Tuh. Ajine rogo saka busana, ajine lati saka apa? Aku kayak gitu itu biasa ada kok pelajarannya. Udah kayak gini aja ya hari ini. Aku mau ngapain aja ya hari ini kayak itu. Tapi aku ini ongkreh ya. Ongkreh apa namanya? Koleksi aku kayak gitu. Kekecilan semua. Ini ya cukup sih, kalau ini cukup loh. Loh cukup kan kayak gitu. Ya aku mau beli buat apa lagi, yang penting kenangan ini masih terus aku simpan kayak gitu. Kalau aku ngomong ke teman-teman kayak gitu supaya bisa apa ya, tahu kayak gitu loh. Kamu harus punya bidikan yang jelas tentang cita-cita, tentang pasangan hidup, apalagi jurusan ya kayak gitu. Jurusan sejak SMA itu aku nggak tahu sistem pendidikan sekarang berubah-ubah kayak gitu loh. Tapi yang jelas berubah-ubah dalam arti kan sistemnya ya, ada yang zona, ada yang kemudian itu dulu Eptanas kayak gitu caranya kayak gitu. Aku tahu waktu itu aku berempat kayak gitu. Indonesia iki loh apa, Jawa Timur ini dijadikan sampel bagaimana, sampel contoh kayak gitu. Apa bagaimana pendidikan itu apa ya, kan masih manusia-manusia baru ya Jawa Timur ya. Kalau Jawa Barat kan sudah ada Dewi Sartika kayak gitu ya. Kalau Jawa Timur ini tak rasa masih belum ada kayaknya wanita penggerak PKK yang kayak aku. Kalau ibu aku tuh udah tahu kalau udah dapat uang, ibuku lapai sih ku, ibuku mesti nggak usah tapi bu, aku mesti kayak gitu ngeyel, ratu ngeyel ini. Udah ya, kayak gini aja. Ya ajine rogo saka busana, ajine lati saka mau ngedur apa? Aku nggak tahu, ibu aku tahu. Wis kayak gitu aja dari mulut kayak gitu. Wis aku suka ini broklat. Gini. Ini banyak sekali ini. Ini motif merah, merah muda aja. Loh, serinya banyak nih. Merah muda aja tuh kayak gini tuh. Aku kan punya blogger ya, nggak konsisten banget kayak gitu, punya blogger nggak punya koleksi banyak ini kayak gini. Itu juga ini. Nanti aku hadiahi satu-satu kayak gitu kalau aku mau meninggal. Tapi ini buat anakku laki-laki semua ya. Aku serahkan sama anak aku aja. Meskipun laki-laki kayak gitu. Nanti gampang lah, cuman ini aja kok. Loh, aku suka motif-motifnya itu. Kadang aku beli dua. Loh kayak gini nih motifnya sama, aku beli dua. Ini cakep. Aku suka. Cuman sedikit sih. 200 kan sedikit ya. Ini kayak Ivan Gunawan punya ini. Nih, ini banyak sekali loh. Aku kan nggak kerja di mana itu. Ini bagus-bagus kan. Bajunya mama ini. Aku kerja dulu. Bagus banget ini aku ngumpulinnya.
Ini ada yang sama ini. Ini yang waktu bekas guru-guru. Udah itu aja. Udah, cuman itu kok. Lah. Ini bagus. Ini aku suka ini abstrak. Abstrak. Mewah kan? Ini aja lah yang aku pakai coba ya. Kupu-kupu merah sama hitam. Aku seneng banget kayak itu. Zaman aku SD itu merah sama hitam itu kayak gitu. Tapi aku jarang pakai ini kalau biasanya ke kemanten. Terus ini panjang sekali. Aku punya baju Cinderella satu broklat kayak gini. Ini hitam khusus, ini hitam banget ini. Broklat ini aku suka sekali. Khusus kalau kemanten aja aku pakai ini aja. Tapi jilbabnya ganti-ganti kayak gitu. Ini yang enggak pas ini ininya. Enggak apa-apa aku kayak gitu. Kalau ini kan harusnya polos ya. Enggak apa-apa, aku seneng aja kok ngumpulin kayak gitu. Enggak apa-apa, pantas saja. Ini model kupu-kupu kayak gini. Modelnya kayak gini, ada selayarnya kayak gini. Aku suka sih. Ya soalnya aku sudah ikat itu kayak gitu supaya aku nggak sampai buka lagi kayak gitu, kecuali ya di vlog ini kan yang penting orang kenal aku nggak pakai rambut segi lagi kayak gitu. Oh kayak gini ya, khusus yang bunga-bunga aja ya. Oh khusus yang bunga-bunga kayak gini aja aku suka kalau di, tapi aku nggak apa dipakai ya. Tapi aku malu aku kalau lebaran aja supaya lebih berbunga-bunga. Aku kalau aku udah janji kayak gitu, aku kalau lebaran nggak beli baju paling ya udah kayak udah punya. Kenapa sulit loh ngepasin baju buat aku itu kayak gitu. Kalau aku mau bermerek ya bisa aja aku pesen kayak gitu loh. Di mana ya, Idaleman tuh besar-besar itu. Di TP ukurannya kayak gitu loh. Ini loh segitiga. Kalau ini jilbab itu syar'i ya. Kalau ini jilbabnya itu pakai apa, aku aku udah mulai suka apa jepit emas kayak gitu di sini. Aku kayaknya cocok ini kayak gini, aku lebih cocok. Nggak apa-apa, semuanya sih cocok aja sih. Ya namanya juga. Cuman kalau kayak gini ini aku lebih muda kayak gitu, kayak itu. Itu aku kalau buat nenek-nenek. Aku sudah kalau nenek-nenek masa aku mau, kan capek juga ya dandan kayak gitu. Paling ini dipakein apa kayak gitu atau ke sini kayak gini. Banyak ini segi empat, ini segi empat kayak gini. Nah, aku lebih cocok kayak gini sih sebenarnya. Tapi udahlah, ini segi empat nih lo, lebar segini. Loh, kalau ini langsung potongan. Langsungan ini. Kalau ini langsung dipakai kayak gitu. Ini boleh ini pakai nganter anak aku SMP. Tapi iya soalnya udah rusak semua atau udah 3 tahunan aku pakai ya. Molor kan lama-lama ya. Aku kayaknya waktunya pakai ini. Paling yang ini aku kalau yang merah itu pakainya aku lebaran lah mungkin. Pantes saya yang penting kan, yang penting ganti kayak gitu loh. Saudara itu lihat gak sepet. Masuk masuk nang bludus-bludus ngoleh riwayat. Tapi udah gak ada ibu sebenarnya bebas. Sebenarnya bebas kalau gak ada ibu. Yang paling cerewet tuh ibu kan. Lambine kok ikut tok sih. Ini kalau ini segi empat semua ini. Ini segi empat. Ini kalau segi empat abstrak. Ini segi empat abstrak ya. Aku suka ini zigzag video didu. Aku dulu tasku video didu waktu SMA. Sekarang dasarku ada. Aku suka warna kayak gini zigzag. Nggak pakai bagus-bagusnya ya. Soalnya aku mau masak habis ini kayak gitu. Kalau aku pakai ya kayak gini. Aku suka sekali ini. Bagus banget. Kalau yang jantenin desainer kayak gitu ya, pasti kayak Oki Osakawati kayak gitu, ngepasin wajah aku sama corak kayak gitu sama modelnya tuh ya kayak gitu. Iya Pak, iya kayak gitu. Aku juga harus bisa kayak gitu, belajar fashion kayak gitu. Suka kan aku kayak gini, sederhana tapi
Aku suka kayak gitu. Aku nggak suka yang terlalu bling bling kayak gitu. Aku nggak suka kayak gitu. Nggak tahu ya. Aku nggak enak aja sama pak suami aku kayak gitu. Aku iya kan dia modelnya sederhana kayak gitu. Udah kayak gini aja. Bagus kan? Nah, suka aku bayangin aku sekolah. Sekolah lagi, sekolah. Aku suka zigzag loh. Ini baju aku tuh ini aku nggak khawatir banget sama baju aku kayak gitu. Aku punya dress, ini dress hitam broklat kayak gitu. Jadi aku kalau ada ke kemanten tinggal kayak gini aja pakai kayak gini dress code. Dress code-nya hitam terus kayak gitu supaya aku kelihatan kurus kayak gitu loh. Gemuk. Gemuk ternyata tuh ya daripada waktu daripada perawan dulu ya, aku itu lebih gemuk, Mbak. Padahal kayak gitu gak bisa muat semuanya, baju akad nikah aku, baju semuanya gak muat loh. Ini aku punya dress ini kayaknya masih aku beli pas aku hamil. Pas aku hamil beli broklat kayak gitu. Aku kan kerja dulu ya, jadi pak suami aku tuh kan nggak bisa. Aku kalau kerja itu selain bantu SPP kayak gitu, aku beli jilbab sedikit-sedikit dikasih, ada sisa belanja kayak gitu ya. Kan ada opah, kan aku nggak boleh upah, kan aku nggak boleh pakai mbak ya kayak gitu. Aku minta buat jilbab beli 3 kayak gitu, murah-murah kan. Kalau zaman dulu mahal. Kalau punya Ivan Gunawan kayak gitu aku pernah 100.000 di plaza kayak gitu. Itu udah mahal menurut aku ya. Kalau artis yang beli 400.000 mungkin ya. Aku nggak tahu kayak gitu. Apa kalau di Geraha Family kayak gitu. Udah aku suka banget ini. Aduh, kapan aku mau pakainya ya? Kalau di salju ini pas banget. Ini aku suka sekali abstrak kayak gitu. Aku mau cobain semuanya. Ya nggak apa-apa sekalian nanti aku yang bercorak aja ya. Ini lebih pas kayaknya. Kenapa nggak aku pakai pas antar jemput? Aku sayang banget. Nanti Lebaran aku pakai apa? Aku nggak sempat lagi pilih-pilih kayak gitu loh. Aku nggak sempat lagi pilih-pilih, biar aja aku kayak gitu. Aku kos nggak, maksud aku suka yang itu aja. 3 tahun kayaknya jangan bosan ya aku kalau aku pakai yang itu aja. Seneng aku soalnya kayak gitu loh. Enak kayak gitu, keburu-keburu misalkan ya. Aku lupa kayak gitu, tinggal aku pakai. Kalau ini dibikin keburu-keburu, aku sayang banget nanti Lebaran aku kemelutus lah. Lah kalau ada rapat itu mungkin aku pakai kayak gitu, ada rapat komite apa rapat apa ya namanya itu? Rapotan kayak gitu. Kayak gini. Kadang ini aja aku rapotan aja aku malas ongkra-ongkra yang di lemari sini loh. Ini banyak, ini polos-polos, kalau ini polos-polos. Ini penuh ini. Gak ada tempat. Pokoknya ini lemariku. Ya Allah, ya wis kayak ngono iku. Aku itu suka pas ya. Aku kayaknya putih pantas ya. Putih sama pink hijau kayak gitu. Ini langsung pakai ini, nggak ada langsung jahitan kayak gitu, nggak ada apa, nggak ada peniti, nggak pakai peniti aku suka kayak gitu. Kalau yang kotak itu masih pakai jepit, tapi aku nggak suka pakai bros kalau 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 apa kalau pakai baju yang apa jilbab yang kotak itu kan ada pakai jepitan kayak gitu, aku nggak suka pakai bros, kan udah rame kayak gitu ya. Kalau mau sih senada kayak gitu, tapi aku nggak suka pakai bros keramin. Kalau polos aku pakai bros yang senada, yang dapat kok dari hadiahnya itu kayak gitu. Dapat kuras bunga-bunga bros kayak gitu, seneng aku. Tapi aku kalau macam kayak gini terus aku nggak apa-apa sih. Aku pekerjaanku tuh takutnya keter. Ini kayaknya mau, nggak tahu aku nanti ada 1 2 yang aku pakai. Sebenarnya sudah ada sih di situ bunga-bunga kayak gini. Tapi bahannya spandek. Kalau ini aku bahannya apa ini ya? Bahannya spandek ya. Iya aku cocok banget ini, aku suka kalau langsungan pas cocok sama muka aku kayak gitu. Aku banyak ini kaos-kaos ini. Ini 1 kontainer ini. Ini batik aku suka. Aku suka sekali batik yang ini. Lah ini masih banyak belum aku pakai.
Aku keluarin gimana terus? Ini ada macan. Yang itu mana lagi ya? Oh, nggak ada di sini. Mana yang putih ya? Ini kayak gini. Aku suka tuh 3 dimensi. Mana ya? Kok nggak ada? Loh, kok nggak ada yang putih ya? Spandek aku. Oh, nggak ada sih. Banyak sekali. Aku tuh harus harus konsisten ya, punya blogger gak punya jilbab. Aneh juga itu, sekedar ngomong namanya kayak gitu loh. Sorry ya, sorry. Ya, ini juga aku suka. Ya, yang aku suka aja ya kira-kira. Tapi aku acak ini ya. Ini spandek kayak gini. Aku ngantar kayak gini ke sekolah naik motor. Rusak ini. Aku kan nggak pakai jilbab, nggak pakai helm. Untungnya nggak pakai helm. Aku pakai topi itu lumayan kayak gitu loh. Ini bagus sekali, ini aku suka sekali. Ayo, aku kapan? Ditraktir. Lo merungsung gimana? Merungsung gimana? Ya, bagus juga kan. Aku takut ketemu teman aku sih. Kenapa kan cantik kayak gini? Suka lagi. Udah mau jadi cucu Lili itu kok kayak anak kecil sih. Kok bisa kayak anak kecil? Aku udah berat badanku tuh 50. 50 apa 60 kayak gitu. Udah kayak gini aja. Ini 3 dimensi. Terus makanya aku nggak buka-buka yang di lemari kayu itu ya, karena di sini tuh banyak yang aku punya tapi nggak aku pakai kayak gitu ya. Ini macan banget. Ya aku kadang-kadang aku pakai kayak gitu. Ya aku suka sekali kayak gitu. Aku suka bangga banget. Aku punya blogger jilbabku sahabat sejatiku, aku tulis kayak gitu. Aku setiap aku belanja itu ya, aku ada langganan kan kayak gitu. Aku misalkan belanja hari ini tuh aku bawa uang 100 kayak gitu ya. Bayang itu kan belanjaku kayak gitu tuh. Ada sisa sedikit itu, aku beli ini ya Mbak kayak gitu. Kadang-kadang kalau kan tetangga aku di Mbak Lulu. Mbak Lulu ya, pokoknya orang Jombang. Soalnya Mbak Lulu itu sampai sekarang masih jualan. Aku nggak beli lagi loh ya. Ini konsumen kok ngeyel banget kayak gitu loh. Tapi ya kalau aku udah suka kayak gitu, aku nggak bisa tahan ini Mbak kayak gitu. Aku bawa dulu ya, kadang uangnya nanti nggak apa-apa sama Mbak Lulu ya. Tapi lama-lama Mbak Lulu mungkin masa banyak yang utang ya. Terus habis itu aku nggak beli lagi, aku nggak beli, udah full kayak gitu loh. Ini kayaknya beli di mana aku ya? Aku soalnya nggak di situ aja kayak gitu. Kalau hunting-hunting itu, karena aku naik motor ya, jadinya aku suka kayak gitu hunting-hunting jilbab kayak gitu loh. Murah ini, 25-an kayaknya. Bahannya dingin. Kan aku pusat deket Juanda di sini ya kayak gitu. Jadi lumayan lah kayak gitu. Kalau nggak 35 tuh sebenarnya itu buat aku tuh sisa belanja kayak gitu loh. Aku harus apa ya? Namanya punya jilbabku sahabat sejatiku kayak gitu loh ya. Aku kadang jalan-jalan sendiri pas anakku kan full day waktu itu ya. Aku ada toko jilbab ke situ, ada butik jilbab, aku jalan-jalan ke situ kayak gitu. Tadi aku belanjanya itu habis segini, aku bawa segini kayak gitu. Aku perhitungkan kayak gitu. Aku prioritaskan tuh jilbab kayak gitu. Kalau makan juga juga ini hijau. Oh, ini kayak baby aku ada kayak gininya. Ya udah nggak apa-apa, aku suka aja pokoknya. Ini ada talinya. Oh, ada tali. Boleh ditali, boleh enggak. Suka ini masih ada kan. Kalau tak pakai terus aku takutnya kalau panas tuh bisa bulak. Bulak tahu kan? Terus kalau pakai helm tuh bisa molor. Makanya aku pakai topi kayak gitu. Jadi aku nggak jarang-jarang aku pakai kalau kecuali apa mungkin rapat guru kayak gitu. Jadi aku nggak ngeluarin uang buat budget jilbab dan baju seumur hidup kayak gitu lah. Nah ini putih kayak gini, ini ada kayak polong-polongan kayak gitu, lucu ya, aku seneng banget, suka aku. Ya karena aku ya itu nggak aku masak, selalu masak ini ya, nggak aku video tapi kayak gitu, aku udah belajar masak, mulai suka masak kayak gitu.
mulai beli bumbu-bumbu jadi kayak gitu. Nggak mau, aku maunya beli blender kayak gitu supaya kayak urap-urap kayak gitu. Urap-urap sama apa ya, yang pokoknya yang harus fresh tuh ada kan, tapi sebenarnya tuh lebih meresap ke bumbu-bumbu, serat-serat kelapanya itu loh kayak gitu, bumbu urap. Tapi aku masih belum beli lah, takut nggak kepake nanti, aku nggak enak, aku kayak banyak tempatnya nggak ada lagian kayak gitu. Masih nanti aja, kalau nggak tahu lah nanti kalau aku bener-bener butuh kayak gitu loh. Aku biasa aja nanti banyak blenderan bumbu kayak gitu. Kalau kayak kerengseng apa yang sulit-sulit, rendang kayak gitu, aku mending bumbu jadi kayak gitu loh. Ya mungkin buat jus buah kayak gitu, selain nutrisari. Aku pilih yang praktis-praktis saja karena aku juga dari teknik kimia ya, jadi aku tahu tuh bagaimana di pabrik itu sangat ketat kayak gitu, ada CCTV, terus ada kayak apa, pokoknya harus bersih lah, jaga kesehatan kayak gitu, harus bersih juga kayak gitu. Juga ini modelnya itu pastel, warna pastel. Aku juga kayak apa ya, ini kayak rimpel-rempel kayak gitu. Yo. Aku kalau di traktir temen aku ya pakai baju yang sopan ya kayak gitu loh. Nggak pas bludus-bludus tuh, temanku kan malu kayak gitu loh. Pakainya ini dari mana? Ini dari rapi-rapi, aku suka makanya di desa itu ya, meskipun aku nggak tahu ya, aku nggak pernah interaksi sama tetangga aku, saudara-saudara aku di sana. Kalau kemana, ibu aku kan, lihat ibu mau ngelayat kayak gitu. Ibu mau ngelayat kemana kayak gitu. Itu sama banyak bareng-bareng kayak gitu. Kemana bu kayak gitu aku. Kok jauh banget. Ibuku kalau ngelayat bareng sama pengajiannya di desa itu ya, kemana kemana kayak gitu, ngelayatnya bareng-bareng kayak gitu. Aku biarin aja kayak gitu. Waktu itu dikoordinir kayaknya ibu-ibu semuanya kayak gitu, bapakku nggak nganter, aku juga waktu itu nggak ada kendaraan atau gimana ya kan. Aku tuh kalau pengusaha itu kalau butuh modal ya dijual kayak gitu. Oh kayaknya beli rumah. Iya iya iya, ya kayaknya buat beli rumah. Udah nggak apa-apa, aku kayak ibuku aku dalam hati tuh sebenarnya kayak ini, kayak ini gak dikubur sih kalau aku maksud aku datang kayak gitu loh, mbok ya aku ada semua sih, masakan tuh ada semua, ndak khawatir kayak gitu. Aku mau ya biasa aja. Pas aku datang kayak gitu, ibu aku, "Li aku tak nyelawat," kayak gitu. Bareng ibu pengajian di desa aku itu ya, masih RT ya, apa semuanya, apa satu desa dikoordinir apa separuh desa ya. Ada dusun kan, dusun makam, dusun lajuk kayak gitu, lajuk dua dusun. Setahuku, aku nggak terlalu ngikutin urusan ibu aku kayak gitu. Udah, tapi ibu aku tuh aku support, selalu support kayak gitu kegiatan ibu aku. Kalau pas aku pernah, aku itu ibuku rapat kayak gitu, aku sakit. Li, kamu ada apa? Kayak gitu. Anakmu tuh masih kecil kayak gitu. Ibu udah kayak gitu aja, ibu aku, masih anakmu masih kecil kayak gitu. Aku dikipasi sama ibu aku. Kenapa ya? Enggak apa-apa, Bu. Aku nggak akan, aku tahu mungkin aku udah tahu maksud ibu aku kayak gitu. Kamu harus jadi pribadi yang qanaah. Qanaah itu menerima kayak gitu. Apalagi sama suamiku aku harus ngalah. Apalagi sama temen aku kayak gitu. Masa aku sama temen aku udah pinter, kaya, ganteng kayak gitu ya, istrinya cantik, ya aku nggak boleh ngiri. Ya wes, yang penting moga-moga terinspirasi kayak gitu, bagaimana Islam itu tuh bukan Islamnya yang salah kayak gitu, tapi tapi ya aku belum paham beneran kayak gitu. Aku masih, kalau aku jilbaban terus, mohon aku tuh kayak dibilangin sok nanti kayak gitu loh. Ya udah ya, aku mau nyiapin sarapan kayak biasanya. Kegiatan hari ini aku apa aja ya, sampai sekolah anakku tuh ditanam, tapi masih ada kayak gini ya. Nih udah ditanam,
nanti kan menyebar. Yang masih belum ya, aku kalau ini nanti menyebar loh. Masih kering. Musim hujan bagus sekali nanam ya. Tanaman pagar bagus sekali. Tanaman pagar tuh ini liwat-liwatnya sekolah anakku. Aku suka ini. Di situ tuh. Masih luas sekali. Ini ada kayak gini. Aku belum pindah tempat, gak tahu mau kemana lagi ya. Masih 51 tahun kan, jalan masih panjang ya. Aku ikutin aja ya jalan hidup aku, sebisa aku kelenuk akhirnya nyampe juga kayak gitu. Nemeni teman aku yang masih sibuk mungkin ya, nggak tahu di luar negeri apa di dalam negeri. Yang penting ada doa di setiap langkah hidup kita kayak gitu. Lo buka kacamata kalau kemana-mana itu aku suka, soalnya nggak tahu siapa aku gitu. Nggak tahu siapa aku, kan mata ini nggak tahu ya, lagi bengkak lagi nangis apalagi sedih. Aku senang banget kalau ada teman aku yang apa ya, yang berhasil gitu. Kenapa enggak sih, biarkan vlog aku jadi vlog bodong, nggak apa-apa kok kayak gitu, asal asal tepat sasaran kayak gitu loh. Loh kok enggak kayak gitu. Aku mau ke bengkel apa mau rapat ya, bingung aku. Ini ngejar aku. Ini buat sayur bisa ya. Ini kayak yudium apa pepaya ya. Ini buat sayur bisa katanya. Bagus kan, ini ada tanaman pagar kayak gini. Ini nih masih kotor, ini sampah kayak gini nih, kalau masih banyak sampah kayak gini. Aku lupa tapi anak aku, pak suami aku yang beli. Aku tuh kalau lagi marah kayak gitu tuh sukanya tuh jalan-jalan sendirian naik motor ngebut. Kayak cowok banget, aku kangen bapak aku. Aku mau rapat sebentar, bajuku kayak gini, broklat kayak gini. Kelihatan kurus sih memang, kalau apa lucu kelihatan kurus. Nggak apa-apa, aku maunya tuh nggak datang, tapi paling rekreasi. Ini aku sakit sih sebenarnya, ada rapat guru wali murid. Aku suka sekali loh. Ini gendut tapi ini kayak gini, ada kayak gininya. Terus please ketannya nih mahal loh ini, please ketannya mahal. Jadi ada kayak gininya. Sebenarnya aku suka sekali mode itu, suka sekali kayak gitu. Tapi aku tuh, kamu tuh loh terjemahan kayak gitu Al-Quran tuh. Lah iya, tapi kan nggak aku tuh masih berjalan kayak gitu. Masih berjalan. Bapak ibu aku tuh Islam sejak lahir kayak gitu. Aku juga kayak gitu. Jadi aku tuh gradul-gradul kayak gitu. Kamu kok gak jilbaban kayak saudaramu? Itu bapaknya tuh ustadz. Kiai kampung. Ya kiai kayak gitu. Kalau bapak aku tuh Muhammad Syahid namanya. Ibu aku ada Jawa juga ya. Namanya itu adiknya, itu adik ibu aku kan, adikku kan punya nama Muhammad Soleh, itu diganti Pujo aja ya julukan nikahnya kayak gitu. Kalau kalau karena
nggak tahu ya, cuman panggilan aja kayak gitu loh, Pujo kayak gitu, supaya mungkin nggak usah lah kamu ngapa-ngapain ya, dengan julukan itu adikku terus menyayangi, tak tergoyahkan oleh waktu kayak gitu. Kayak masalahnya ini takutnya suaminya ini neko-neko, masa masa iya anaknya cewek semua kayak itu berani kayak gitu loh, masa kayak gitu. Sebenarnya aku malu loh ya mau kayak gini, tapi sudahlah, aku tahu banyak kenal ustadz kayak gitu, banyak, aku mau disumpah pocong kayak gitu. Yakin nggak aku akan pindah agama? Nggak mungkin kayak gitu loh. Yang ibu aku, yang penting akidahmu kayak gitu. Kalau moralmu sudah ambrol mungkin berkedul berkedul ke sana ke sini kayak gitu ya. Aku mau ke sana tuh sebenarnya aku malu kayak gitu. Sekolah di muslim, tapi aku tekad banget kok, aku dulu sekolah Katolik kayak gitu. Kalau ibu aku tuh kayak gitu, aku kayak ibu aku. Kenapa kamu sudah sesamamu? Aku enjoy kok Bu, aku suka. Dari aku sekolah DGSD dong, diklat guru sekolah dasar Islam di Al Akbar itu, aku enjoy banget kayak gitu. Aku merasa senasib kayak gitu. Ya kalau di di Katolik itu kayak semua ya, tapi adikku kayak gitu. Aku paling suka itu kalau orang Jawa kaya Mbak, kalau adik aku. Kalau aku suka kalau orang ya yang orang putih kayak itu, orang Chinese kayak gitu yang pakai batik, aku suka banget kayak gitu. Apanya itu kelihatan banget itunya, coraknya kayak gitu. Aku suka sekali kayak gitu. Putih kayak gitu kan. Kalau hitam ya, makanya itu kayaknya netralisir banget itu batik itu kayak gitu loh. Aku mau pakai jilbab yang harganya 250 ya. Aku yakin cuman dua loh, 250.000. Kulot aku 250 cuman dua kayak gitu ya. Pokoknya sekali panen mungkin aku minta suami aku kan bisa ya kayak gitu loh. Aku gak akan, terus ini aku siapapun ya, aku sebenarnya adaptasi ya. Kalau suamiku kayak gini aku harus gini, suamiku kayak gini aku harus kayak gini, kayak menyesuaikan sebenarnya. Tapi aku punya kayak gini sendiri. Kalau aku dicerai gara-gara kayak ginian ya aku ya terima aja kayak gitu. Kalau aku dicerai terlalu muluk kayak gitu. Kalau anak petani kamu mau pakai 205.000, masa kayak gitu juga sih kayak gitu. On 250 bagus, kainnya bagus, lebar, tapi tahunya itu aku enggak ke itu, yang penting ibadahnya kayak gitu loh sebenarnya itu. Tapi dengan begitu aku mencintai dan terus memperbaiki diri aku sendiri kayak gitu. 50 kayak gini bagus banget kan, aku pakai ya kayak gini. Oh bagus sekali coraknya, ada putihnya, layarnya kayak gitu. Aku mau berangkat Tuti Alawi ya, itu ya aku gini, Bu Rosi, aku Bu Rosi, aku temen aku tuh lucu masa ada yang tahu Bu Rosi bagaimana kita aku banyak teman ustadzah kan kayak gitu. Suka ya guyon lah namanya pas istirahat kok ya, Pak Aan nggak apa-apa kok, pokoknya kerjaannya itu semuanya bisa kayak gitu. Pak, kalau saya tuh gak sempat, aku kayak pakai metode, kalau guru tuh ya kayaknya pakai metode cerdas cermat kayak gitu. Jadi kan ada kisi-kisinya sekarang kayak gitu. Jadi misalkan setiap hari 10 soal kayak gitu ya, itu terus kayak gitu pasti bisa kayak gitu. Aku tebak-tebakan setiap pulang sekolah SD aja pikir aku. Yang masalah itu aku itu dikasih apa, anak aku itu apa ya, males aku berangkatnya. Tapi anaknya aku itu masih kelas 6 kan, aku sudah tahu di Al Muslim kayak gitu gimana anak-anak Al Muslim itu. Pikir aku tuh aku kasih dengan metode yang aku tahu, cerdas cermat, cuman komputer kan kayak gitu, paling nggak itu toh, bagaimana copy paste kayak gitu aja. Matematika juga aku ajari, tapi matematikanya parah kayak gitu. Tapi anak-anak itu dengerin sih pasti ngerti kayak gitu loh. Cuman masalahnya dia mungkin tak ajarin dia bagaimana ini rumus, kok muncul rumus seperti ini. Supaya pikir aku dengan hal-hal yang sulit itu, meskipun dia gak dengerin kayak gitu, dia mampu kayak gitu. Dia mampu untuk
tertarik sama matematika kayak gitu. Aku besok bawa buah ya yang bisa dibagi-bagi kayak apel. Ayo seperempat tuh kayak apa, seperlapan kayak apa. Lah aku malah muridnya kok lihat aku kayak gitu ya, kayak curiga kayak gitu. Aku udahlah aku pulang aja. 2 tahun aja ya Bu kayak gitu. Aku tapi alasannya karena aku itu sekolahku Katolik kayak gitu. Terus anak aku mau hamil lagi. Murid aku marah sih sama aku kayak gitu. Marah kayak gitu. Bu guru nanti kesini lagi ya. Iya, nunggu adik lahir pas hamil-hamil aku ke sana. Nanti pas lahir ya aku ke sana kayak gitu. Oh, seneng banget aku. Ini aku belinya 250. Aku nggak bisa sebenarnya barang-barang murah itu kelihatan, tapi aku bisa kok yang murah-murah kayak gitu tuh aku ini bagus ini 250 tuh mungkin kalau pendapatannya satu 1 miliar per bulan kayak ada aja loh ya. Oke, kamu itu meninggikan apa, nggak bisa kita ngejar luar negeri kalau kamu ngirit-ngirit terus gimana tuh. Aku tuh masih punya anak aku itu aku nggak mau, aku untuk sekolah aku nggak bisa main-main kayak gitu. Cuman ya standar aku lah kalau misalkan ada yang 1 juta 1 bulan ya. SMP kayak gitu. SD tuh aku dulu 1 juta 1 bulan ada loh, kayak Global Jaya tuh basicnya itu bahasa Inggris, setiap harinya tuh harus bahasa Inggris. Anakku tuh kalau ada di situ, aku kalau ada uang kayak gitu loh, bahasa Inggris. Bahasa pengantarnya di sekolah tuh bahasa Inggris. Kalau di sini Al Hikmah itu ya, itu berapa 1 bulan 40 juta. Coba itu kalau aku punya uang kayak gitu ya. Meskipun tidak di situ mungkin aku cari tempat les kayak IF kayak gitu. Tapi alhamdulillah anakku ini terbantu banget kayak gitu, ada wifi kayak gitu. Dia lumayan lah kayak semuanya pakai bahasa Inggris apa sama kakaknya terutama kayak gitu. Aku mau ke mana ya? Ke rapat sebentar aja. Kayak gitu aja aku hari ini. Aku mau rapat. Bagus ini sebenarnya pakai bros. Coba lihat. Loh. Ini 250.000 kayak gini nih. Aku punya 2. Terus cuman itu 1 juta ya. Masa aku kan, kalau kamu dapat petani gimana kayak gitu. Menghina sekali ya. Ibu aku tuh punya banyak juga baju sebenarnya, dikasihkan semua nggak ada. Ya ini ya nih. Tapi ya katanya banyak yang aku anak petani, kalau kayak gini gimana aku. Tapi nggak semua kan, kadang sederhana tuh lebih enak kok. Cuman punya 2 aku. Jangan-jangan aku kalau dapat petani juga nggak mau. Aku sih jaya sih nggak mau beli 100 aja nggak apa-apa. Gak wis loro ae. Aku tak bojo maneh. Aku tak berangkat ya, aku takut terlambat. Aku dulu sering dimarahi sih sama temen aku. Kamu tuh kok lama sekali sih. Aku diam aja kayak gitu. Aku dikasih kue gak mau. Aku tuh marah sih, nggak marah sih aku. Cuman aku mikir ya takut ya, aku anaknya tinggi. Habis itu aku udah ada temennya kayak gitu loh, aku butuh banget kayak gitu teman kayak gitu. Habis itu ya wes aku jauh di situ, aku gak kasih alasan apa-apa, aku diem aja. Ini kue dari mama aku, tadi malam ada rapat apa arisan atau apa kayak gitu. Aku nggak mau, aku nggak mau. Tapi padahal aku, kayaknya itu sus kesukaan aku, sus kering itu kan kesukaanku ya yang ada flanya. Tapi udah biar aja, aku nggak mau sampai dimakan sendiri kayaknya. Nggak tahu terus dimakan sama teman-teman aku yang lain. Aku tetap nggak mau. Kayak gitu aja sih. Aku mau ke sekolah anakku dulu ya. Ada pengumuman apa ya? Deg-degan aku. Kalau anakku sih pinter kayak gitu, gak masalah kayak gitu, bahasa Inggrisnya gak masalah. Ini jalan-jalannya kemana ya? Duh, ke BNS yang malam-malam itu apa kemana? Boleh ikut apa enggak? Aku tak berangkat dulu ya, aku pakai masker aja. Ini aku bawa kertas, spidol aja kali aja. Biasanya tuh dikasih tuh resume
pengumumannya itu. Biasanya tuh sekarang ada ini, ada HP ini ya. Biasanya di-share kayak gitu. Aku mau datang. Soalnya aku mau ke bengkel juga. Sik. Lihat aja nanti kalau rame aku datang. Sip ini. Jalan-jalan. Rencana jalan-jalan. Kacamata. Kok belum sih Pak? Aku mau tahu dompet. Nunggu sambil nunggu ya. Di dalam dompet, ada dompet lagi. Dompet beranak, bakso beranak. Dompet beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil alamin. Karena sampai saat ini Allah mentakdirkan kita dari keluarga besar MI Hasyim Asy'ari dengan wali murid kelas 6 dalam rangka untuk bersilaturahim sekaligus nanti menyampaikan beberapa informasi kepada amanah informasi kita bersama-sama dimusyawarahkan. Yang pertama tentu kaitannya dengan ujian akhir madrasah. Kalau itu hampir tiap madrasah insya Allah ada. Karena ini ya baru ini ditanya itu, sehingga itu kejadiannya 4-5 tahun yang. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang menginfo dari sekolahan. Selanjutnya dari saya ini tambahan, saya kan hanya dari wali kelas sekaligus dari Wakabudi Bolo. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sampai hari ini di SMA latihan latihan. Jadi kalau tryout biasanya materi kelas 4-5 dianggap ya keluarga putra putri jenengan dianggap yoga kula dalam hal untuk penyampaian ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina fid dunya rahmatan. Yang kedua, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyediaan tempat atau jamuan-jamuan yang namun dengan terambil. Patut ini sekolah diri dengan mati tenggene wali kelas untuk konfirmasi sharing monggo. Berarti itu secara pribadi uji juga namun itu bangun daftar jadi tanggal 20. Melok apa? Melok kabeh. Makmi. Enggak ngene. Bakmi.
Aku nggak tahu ini Biar- kan biasanya kacamata nggak ada tapi pangkle. Itu ya kalau di Jerman, kalau di Jerman. Kalau di Jerman itu kan rapi Jerman apa mana Bu? Iya Pak. Non organik ada organik Bu. Sampai di telok. Sopo? Pak Satpam lho. Mana? Iku koncoku Pak Satpam iku, Pak Satpam, Mbak Nuris. Selamat ya, semoga lancar sekolahnya, membacanya, Al-Qur'annya, bahasa Arabnya, bisa kuliah di Mesir. Amin amin ya rabbal alamin. Soalnya kalau rajin anak Sultan kan perempuan ya. Kalau perempuan itu mudah kayak gitu loh. Daripada laki-laki. Masih ngantri. Wih, mendung banget. Mendung. Jangan kayak Deddy Corbuzier, kayak Deddy Corbuzier tuh kayak gini loh. Apa parah ya? Ada belajar di mana sih? Deddy Corbuzier aku mau kayak Deddy Corbuzier. Dia naik mobil gak pakai itu kayak gini loh. Tapi hitam. Kok bisa ya? Ayo. Anak aku nanti jangan-jangan pingin kayak gitu gimana terus. Padahal Aska aja enggak ya. Aku ngebut banget. Hati-hati. Aku udah kayak gitu. Bismillah aja. Ya memang ya kalau temen aku kan aku nggak tahu ya kayaknya putih banget kayak gitu. Apa orang Jepang sama orang Cina ya? Aku nggak tahu kayak gitu tuh. Kok aku kayak siapa itu ya? Wilhelm Mina itu Belanda kayak gitu. Oh, mungkin kalau aku kan agak kulit sawo kayak gitu. Kalau Jepang sama Cina itu bisa kayak putih banget kayak Belanda kayak gitu. Kalau aku tuh masih ada mbak aku tuh hitam, mbak putri aku putih, tinggi, kecil kayak gitu. Lancir teman-teman aku. Cucu-cucunya itu yang kayak aku ya lucu ya aku kalau inget dulu kok jadi media sosial itu bikin aku inget masa kecil aku kayak gitu. Suami aku tuh pernah ngajak aku kayak gitu, ayo ketemuan di Hotel Ilmi kayak gitu. Ya Allah, terus dia tuh ngajaknya beneran kayak gitu loh. Aku juga capek kayak gitu. Kalau ada kayak ginian aku paling tanya dulu kayak gitu loh. Secara rinci aku tulis kayak tadi aku. Tapi aku agak lumayan lah aku lihat-lihat vlog-vlognya yang lain kayak gitu. Aku bisa tanya dapat berapa kayak gitu. Apa kamu mau nyarin kayak gitu? Ya kalau kamu gak males. Soalnya aku itu kan sekolahnya kan dulu itu aku itu gak pernah belajar, SD itu gak pernah belajar, kalau ulangan aja belajarnya kayak gitu. SMP itu kebanyakan teman, aku belajarnya di sebelah rumah aku kayak gitu, di Lili Agustina itu kan ya. Lili Agustina itu kan 1A dulu ya sama waktu di SMP kayak aku kayak dengar suara teman aku kayak gitu. Mungkin teman aku kalau kesini ya enggan ya kayak gitu. Tapi nggak tahu aku mau tanya, aku nggak pernah saling sapa kayak gitu sama tetangga aku baru kayak gitu. Ya Allah sakit ya kalau iri sama laki-laki itu sakit banget kayak gitu. Ya udah, semoga teman aku tetap meskipun laki-laki memperjuangkan. Aku nggak bisa hidup tanpa laki-laki kayak gitu. Karena apa ya nggak bisa aja, aku tetap butuh. Aku udah tak coba, aku meskipun ngeramik bisa, adikku tuh kadang ngeramik ya kan, adikku teknik sipil ya, aku tiru dia kayak gitu. Iki sapa sing aku iso kok ngene ae lho, iso. Mas Soleh sibuk kayak gitu Mas Soleh sibuk. Ya mungkin kalau sudah di materi dicukupin kayak gitu enggan ya mau minta tolong sama suami itu becek kayak gitu. Ya wes selama aku bisa kayak gitu aku kerjakan sendiri. Adikku kayak gitu, nggak terlalu ya kayak namanya orang ya punya salah kayak gitu.
Kalau ketemu sama adik aku ya, kamu pengakuan dosa sana kayak gitu. Dolai kombeng, mesti dolai kombeng kayak gitu. Sangat channel banget kayak gitu. Nggak bisa aku kalau nggak gampang lah kayak gitu kan, namanya anak itu dilihat juga lah, namanya rapot kayak gitu loh. Yang penting kan ya apa sih rapot sekarang kan ada diulang kayak gitu. Kayak aku tuh tugas akhir yang lupa nggak tanya diulang boleh nggak kayak gitu loh. Aku no respon langsung aja wis lulus cepet wis bareng teman wis gak apa yang penting 2,909 itu menurut aku sudah lumayan kayak gitu. Katanya teman aku kalau di koran-koran itu 2,5 itu sosial, kalau 2,75 itu untuk eksakta itu udah lumayan kayak gitu. Kalau sampai 4 itu bagus kayak gitu. Ada, tapi kebanyakan itu teman-teman aku itu yang kayak yang kumplot itu ya rata-rata itu Chinese kayak gitu. Ya memang ada orang Rusia ke sini, ada ya orang orang Belanda ke sini, orang mana ya? Aku masih belum temui itu. Paling yang Indonesia ke sana kayak gitu. Tapi memang kan ada ya dulu pemerintahan sebelum ada pelajarannya kok, aku nggak detail banget kayak gitu loh. Republik Indonesia Serikat itu siapa kayak gitu. Ada RIS, ada apa dulu kan kayak gitu pemerintahan dulu. Aku kenapa sih kok kayaknya ya lebih mencintai Indonesia daripada kita kayak gitu. Kalau kita tuh kadang-kadang masih masih apa ya? Wis lah pokoknya mangan sugo putih ya enak, padahal kalau di anu tuh nasi putih itu terlalu banyak gulanya, kadar gulanya. Kemudian ada inovasi beras merah kayak gitu. Sekarang ada apa ya? Biryani ya, beras yang panjang-panjang, padi gugu kayak gitu. Aku seneng banget sih, aku kayak pinter ya sekarang. Cuman aku baca itu aja media sosial. Tapi ya masih rata-rata sih, aku nggak terlalu jenius kayak gitu, nggak. Ya yang penting belajar aku pasti bisa kayak gitu. Iya kan beda kalau anak jenius itu biasanya kecenderungannya suka explore kayak gitu. Kayak sepeda motor itu diapain kayak gitu. Kalau anakku sukanya di apa? Di program kayak gitu. Program-program itu ada yang game, masih game nggak apa-apa lah, yang penting anakku tuh masih ada keinginan, masih explore dengan game-gamenya kayak gitu. Dengan pelajarannya aku mau berangkat lagi jemput anak aku mau ke bengkel, tapi anakku masih belum pulang. Mau tahu kuenya? Dapat kue loh. Iya lah, seneng mangan arek. Iki enak iki. Ya kan? Uh, aku suka ini banget. Ada pastel. Aku suka pastel sama ini aku suka. Udah ya, aku mau siap-siap jemput anak aku. Ngapain lagi ya hari ini? Padat banget ya. Padat merayap. Oke, judulnya itu ya. Padat merayap. Kok akeh sih, gak ketok banget sih. Ini wis. Coklat ini bagus banget ini. Lagi populer dulu putih ya. Putih mengkilat. Aku dulu gak biasa ngeremus kayak ginian. Sekarang enak. Enak sekali bapak aku. Kata bapak aku, kamu tuh dulu anak untung-untungan hidup. Banyak di sana itu bahaya loh, jangan disakitin ya. Di sana tuh banyak kalangan pengusaha. Aku nggak tahu. Petani, nelayan, katanya tuh. Nah, kamu itu, aku terserah sih, anak petani dapat anak petani nggak masalah. Yang penting mau bekerja keras kayak gitu, mengentas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan kayak gitu. Tapi teman aku tuh kemana ya? Kayaknya jauh. Ya udah, semoga dapat support kayak gitu, apa yang dicita-citakan tercapai. Meskipun aku
nggak tahu, aku nggak yakin sih bisa ketemu lagi kayak gitu. Makanya aku kepingin ini nanti nggak tahu sampai anakku sampai selesai semua tugas aku sebagai ibu kayak gitu. Makasih semuanya supportnya, sedikit sekali aku nggak apa-apa, biar bodong. Aku kayaknya nggak bisa menampung air mata kayak gitu. Bagaimana aku bahagia, ya sabar aja kayak gitu. Semoga aja, siapa tahu Menteri Agama dulu masing-masing, kemudian ke pemerintahan kan nggak ada salahnya juga. Sedih sih aku sebenarnya, dia tuh aku kayak gitu sama Pak suami dia tuh, aku udah berani ngomong ya. Sebenarnya Mas Ayu tuh kenapa dia nggak tahu kenapa kayak gitu, harusnya sejajar sebenarnya tampil ke depan kayak gitu. Ada apa ya, padahal dia super jenius menurut aku. Waktu aku itu bertiga aja, satunya ada yang nggak masuk di dunia kedokteran tapi bukan dokter. ya wes, yang kuat aja. Aku juga ya juga kalau puasa tahan lapar kayak gitu. Moga aku kuat aja puasa hari ini, bulan ini kayak gitu. Sekarang mau hujan, aku mau jemput anak aku. Anak aku tuh soalnya tadi beda ya, aku pulang duluan, cepet kok kayak gitu, nggak lama sekali kayak gitu. Semoga semuanya lancar, anak-anaknya menjadi anak-anak yang brilian kayak gitu. Iya sebenarnya tuh hemat sekali itu, nama itu nggak beli loh, buatlah sebaik-baiknya nama. Zaman sekarang tuh kayak aku tuh kenapa sih Bu dinyamain Lili Susilowati kayak gitu. Enggak. Soalnya kan Lili ku wakeh ngono lho Bu. Lili itu kan banyak, Lili Hadi, Setiawati ya. Lili pokoknya Lili banyak, Lili Yuliati Dewi. Itu pinter-pinter semua loh teman aku itu. Aku kan udah enak kayak gitu loh. Untungnya ada Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, lumayan lah terangkat. Terangkat aku. Ya kayak gitu. Aku bilang ke adik aku, kan perempuan semua ya. Wis gawean jeneng sing seapi-apike jeneng kayak gitu. Soalnya jeneng gak tuku ae loh kayak gitu. Siapa tahu anakku sendiri kalau jadi pegawai gitu kan ada namanya kepleknya. Aku dari SD sudah ada tuh Lili Susilowati tuh, pakai pin kayak gitu. Lah habis itu aku anak siapa? Masih ragu kamu tes DNA. Jangan, itu namanya cari masalah. Soalnya anak aku itu, coba ya bayangin, anakku tuh kayak bapaknya kan kayak gitu, padahal itu bener-bener anak aku kayak gitu. Itu ada resesif tuh beneran kayak gitu. Tapi kan aku setauku Pak SBY itu wali kota kayaknya lo ya. Aku tuh Pak Deku jadi wali kota kayak gitu. Pokoknya corongan tuh selalu ada dulu. Itu saudara aku di deket penjara itu kan jalan kaki kayak gitu. Aku jalan kaki di depan penjara kalau sekolah itu, SMP dulu kayak gitu. SMA juga pernah kalau lagi males kayak gitu, angkutannya lama es nanggung es melaku wae jalan kaki loh kayak bersama teman aku kayak gitu. Iki sama Lili siapa Lili Purwanti ya, Yayu panggilan di rumahnya. Terus habis itu iki dulurku depannya Pemda itu kayak gitu. Seneng kok corongannya akeh. Wes aku mau jemput anak aku ya. Habis ini mau ke, seneng aku, kayak aku baru lahir sih kamu tuh gumun. Ya enggak, soalnya dulu aku enggak ngerasa mikirin 10 tahunku kreditan gimana lunas, rumah itu gimana lunas kayak gitu ya. Kayak gitu aku. Sekarang aku dari dulu sih aku kayak gitu. Memang aku kalau fokus tuh kayak gitu. Aku enggak bisa menikmati hidup. Sekarang sih lumayan sudah ada tanggungan, tapi kan
apa ya sudahlah, aku bisa udah tahu arah hidup aku kayak gitu. Aku nggak ada pencarian jati diri lagi kayak gitu, kecuali teman aku pernah ngajak itu. Aku kumpul sama teman aku yang kaya itu, suami aku kayaknya nggak support kayak gitu loh. Ya udahlah, sabar aja. Yang penting Tuhan itu pada umatnya dilahirkan tuh siap dengan segalanya, jodoh pasti, dan semuanya lah, rezekinya termasuk kayak itu. Kalau makanya orang mati itu paling takut kan ya, ada call center tuh enak mas kayak gitu. Aku nggak khawatir sih sebenarnya, bisa aja pulang ke desa kayak gitu. Aku di sini juga ikut iuran kayak gitu, familiar kayak gitu. Ini ada booster PDAM. Kalau aku ini ada sungai-sungai. Perawanganmu deh kono. Enggak, aku sangat suka dengan air tuh kan sumber kehidupan. Bumi, air dan kekayaan alam dan mineral di dalamnya itu kayak gitu. Siapakah kayak gitu yang mau respect dengan hal-hal yang seperti itu? Kayak sulit ya, Kak Freeport kayak gitu apa gampang. Ini tempat aku kalau laundry. Ini Bu Laili itu bidan anak aku yang kalau aku lagi periksa, dikasih KMS semuanya. Anakku pertama, yang kedua di bidan Lili. Di situ kemudian dirujuk. Udah deket kan? Loh. Udah sampai. Nggak balik ke sekolahan lagi. Nggak apa-apa, deket itu kayak gitu. Aku sukanya kayak gitu, ada apa-apa tuh nggak repot kayak itu. Mlebu ae ndak apa-apa. Nggak usah. Di wis buyar lah. Oh, sik enteni. Dani apa? Lurus sih. Enteni terus saya mandek terus ndak apa-apa, coba. Lurus kono. Terus, Ini yang SMP-nya anakku. Mandeknya ya? Au, wangel yo. Go, mandeknya wis. Anaknya terus ndak apa-apa. Anaknya gak apa-apa soalnya. Ma ngapain sih ma? Ngono. Bawa mobil. Mau beli air ya ma? Sik to deh. Mamaku sepeda motornya papa rusak ngono. Wis, aku nyampe di sini. Aku mau jemput anakku di SD ya. Parkir nanti. Ya sih. Dikini gak apa-apa. Udah. Jam piro iki saiki? Jam gak ketok ya. Jam 11.49 ya. Masa? Capek enggak sih sekolah itu? Seneng apa enggak? Seneng apa enggak sekolah? Seneng. Mau jadi apa nanti? Enggak tahu. Ya mama tak mau berangkat juga. Ya kayak ular melungsungi. Ya aku udah istirahat dulu di rumah kayak gitu. Nyiapin anak aku makan. Terus aku mau ke bengkel hari ini kayak gitu aja. Ya seru banget ya. Iya seru ya. Aku seneng loh. Aku koncoku dhisik aku seneng banget. Daan gowo handycam. Iya Davin. Iya. Tapi koncoku gak ono waktu itu. Ya cuman aku aja. Ayo Li, ngomong-ngomong kan Li, jalan-jalan. Aku minta jalan-jalan tapi gak dikasih. Aku sama siapa tuh Donald. Gak apa-apa temen aku tuh dia gue mobil tapi kok gue cek pelite sih. Salahnya dia pacar kabeh. Gara koncone dia pacar kabeh. Gara-gara nih kayaknya yang belum punya tuh waktu itu Lulu Umi Habibah itu. Mirip aku juga sih, pertama kali dia ke rumah aku kayak gitu. Ke kontrakanku dia, apamu wis duwe omah wis. Pas itu inten banget hubungannya itu. Lewat telepon rumah kayak gitu. Wes aku dek kene lho, alamat kene yo tak goleki yo. Goleki bojone ku PG, arek PG. Terus habis itu arek PG. Ndak tahu ya aku ini ngomongnya takutnya aku jadi pejabat kayak gitu, aku non sewu ya kayak gitu loh.
Terus aku nggak tahu juga kayak gitu. Ditanyain tetangga aku, siapa itu saudara aku kayak gitu. Wajahnya mirip ya sama aku tuh, bunder kayak gitu ya. Lulu Umi Habibah, ya itu juragan minyak. Katanya di rumahnya tuh usaha minyak gas kayak gitu. Dulu kan drum-druman ya kalau minyak itu kayak gitu. TI industri kayak. Iya, teknik industri. Beda teknik industri sama teknologi industri itu beda. Dia teknik industri ya. Kemudian aku teknik kimia. Sekarang kerja di mana ya aku nggak tahu. Kayaknya jadi pejabat atau istri pejabat kayaknya loh ya. Aku malu kalau takutnya ada ya teman aku yang sudah jadi pejabat kayak gitu loh. Ya namanya juga masa lalu ya, kayak 1 jam bersama kan aku terinspirasi dari itu kayak gitu. Jadi teman aku kan slogannya itu Pak Jokowi kerja kerja kerja. Masa nanti sabar sabar sabar, ya nggak mungkin lah. Apa ya nanti ya, aku deg-degan Pak Prabowo belum apa, mungkin beda ya, mungkin sudah ada formula lain mungkin, apa nggak tetap kerja dan kerja kayak gitu, mungkin masih tetap ya. Kalau nggak ada kabar berarti tetap kayak gitu. Kalau berarti nggak ada kabar berarti tetap kayak gitu loh. Aku mau ke bengkel dulu ya, anak aku nggak ikut. Tanamanku tuh cuman ini aja, itu masih berbunga. Setiap hari ini berbunga. Ini namanya selada. Masih belum ya. Nggak bisa aku. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Pak Sayur semangat. Pak Sayur semangat. Udah ya, bojone mulai saka pacaran sampai wis nikah. Bojone gak weruh ana media sosial ngono lho. Sikat ae. Ya lagian mungkin enggak tahu ya, teman aku banyak kok yang apa, yang sekolahnya di luar, di swasta misalkan. Di swasta pokoknya lebih suka di swasta. Kalau setengah-setengah itu pohon mojo itu tuh. Tuh anak pohon mojo di kono. Gini kayak Kamboja, banyak pohonnya, buahnya. Iya, gak ketok ya. Iya, astagfirullah. Nah, banyak kan? Tuh di situ. Ya, ini bunga-bunganya. Tuh bunganya kayak gini. Ini bagus ya. Beda. Aku seneng. Kayak deket rumah aku mau lihat. Ini pohon mangga, aku seneng loh. Anak belimbing. Ini bagus, aku nggak mau ngambil satupun loh ya. Kecuali minta habis ini. Kalau ada orang nih. Ini kayak matahari cukup aja, ini organik ya. Saya ini organik loh. Ini ya gini. Organik banget. Atau ya belimbing kok di dinding ini. Sampai nang rompol juga roh aku.
kayak gini loh sumur, tak tutup kayak gini dulu. Bunder. Ini sumur ini. Kayak gini sumur gitu. Aku enak tuh ketambah pisan jadi enak rusak dituker ngono. Ya enak opo sih anu. Kali nyicil bener. Lu urgent kan? Jarene Pak Olem nggak popo kok. Rotok sulit. Motu L Motu. Dari anakku kaya dia tak telok dhuwur sik stiluk matahari. Buah ikan, buah mojo. Habis ini mau ke pasar cari ayam potong ya. Ada frozen ayam potong warung. Tidak usah bingung, pokoknya cari duit terus. Ya berapa orang di rumah kalau bisa lo ya. Menurut aku kaki itu sepeda motor itu buat aku loh. Kalau nggak ada motor aku nggak bisa kemana-mana. Mobil itu mlebu metune masalah. Kemeng. Jadinya adikku 11 juta. Mbok tuku loh 11 juta. Alhamdulillah. Oh, pakai Pak. Pakai nota. Kastrol ini apa? Uli ya Pak ya? Kastrol. Sepedaku durung loh. Soalnya enak wis mari di servis. Sama aja kayak manusia ya. Ya Pak ya? Tuku bensin sih Pertamina. Durung diisi ya.
Sambalnya kacang, yang satu putihan. Pakai kan? Ya, Pakai sambal. sambal. Terus Des. bentuknya putihan. Iya, Siap, Bu. iya. Oh, pom bensin. Hah? Aku tak tuku ayam kayak. Jumbo. Apa sih? Spesial. Halal. Ayam geprek bakar. Ini ayam crispy. Yo banyak yo. Makasih. Oh bukan ya, ya sih lali Pak. Makasih ya. Benak-benak no. Oh. Jadi di jalan ini. Iya. Sih, ini soalnya perlu buat kenangan. Bengkelnya seneng loh. Iya kan? Iya kan? Pokoknya mangan ya, pokoknya mangan iki ya. Anak aku mati titip ayam. Iya lah. Ya enggak juga sih, aku sih pinginnya beli dunia ini dengan akhirat ya, maksudnya pokoknya mangan. Jalan jadi saksi jeritan malam. Aku seneng dangdut ya. Sayang aku gak apa. La 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 la. Seneng aku ya iso nyanyi. Tapi gak bisa ke family karaoke kayak gitu. Emang bandingkan lah itu. Aku isi ketik. Terus aku karo VCD player. Saiki karo wifi, baru ngono family karaoke. Insyaallah aku nek duwe. Yo apa nek mati dhisik? Yo wis, engko ae karo kandi surga ya. Asik kan? Aku tak boleh oleh-oleh ke anak lama punya. Dia nunggu lama. Bareng dewenan, bareng wifi deh, bareng internet. Banyak sekali. Aku seneng tante ini. Dodolannya akeh. Aku beli Mana? aku nggak pernah tahu, semua pasti suka yang itu ya. Punyanya Ruben itu. Ganti. Kan punyanya Ruben. Bukan. Ada biar Buyar. dari dulu. Udah ini anakku sudah makan, tak tinggal lama ya. Tapi udah berani. Enak banget ini bumbu kacang. Ini putihan. Dan makan wis nak. Aku taruh di kulkas kayak gitu. Oh no ya. Aja. Tadi ke Andi Motor, ada di Probolinggo juga dulu pernah Andi Cookies, sekarang Andi Motor. Nah, udah. Aku sudah selesai. Hari ini ya kayak biasanya. Takut kepanjangan. Yo aku sudah bingung aku. Pendek, enggak kependekan. Habis itu ya udahlah nggak apa-apa, slowly aja ya. Soalnya aku bersyukur banget kayak gitu ini buat aku tempaan banget kayak gitu banget. Mana aku menjadi kekasihnya dia sampai menjadi istrinya, sampai menjadi ibunya. Amasing banget aku punya anak kayak gitu. Iya kan? Terus sampai 2, sampai 4 kayak gitu ya.
Terus habis itu tadinya aku panggil ibu bapak. Waktu itu wes tak ibu bapak aja. Lama-lama ada Mama Mia itu ya. Wes celuken mama kayak gitu. Update kok ono aku ono kontes-kontes kok ngene anakku gak apa-apa kayak gitu. Terus kayak gitu, mbak aku tuh dulu juga dipanggilnya emak kayak gitu. Ibuku terus panggil ibu, wes ojo panggil emak saiki. Anut kan kalau emak kayak gitu itu kan banyak Madura kayak mbakku kan ada Madura juga kayak gitu. Terus ya kayak gitu sama aja dulu itu aku panggilnya kalau ibu ya ibu aku. Kalau ibu kan ada Maduranya juga ya. Kalau Cina juga ada emak ya. Ada emak juga kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa dulu sampai sekarang aja temanku dari ibu, mama, mari mama, mami. Soalnya pertumbuhan anaknya tuh kadang ada yang Jepangnya keluar kayak gitu, kadang apa Maduranya keluar kayak gitu loh. Ya namanya juga anak aku dulu ya ngomongnya itu Madura banget kayak itu. Makanya teman aku itu ya apa ya kok galak-galak kok gak sekolah nang Madura ae. Temen aku tuh aku setelah kos kayak gitu aku ketemu sama Junior sama Wardah itu kayak gitu. Aku itu dari itu suaminya kayaknya Telkomsel. Temanku juga Indosat kayaknya. Kayak gitu pokoknya sekolahnya STT Telkom kayak gitu loh. Itu Junior itu. Terus baik-baik semua kok kayak gitu. Aku nggak ada temen aku yang aneh-aneh kayak gitu. Dia tuh sebelum nikah sudah kaya kayak gitu loh. Sekarang pasti udah lebih kaya. Provokator. Kok bisa provokator? Nek jarene dulurku iku Telkomsel ku entuk mobil, Mbak. Masih ono gambare kayak gitu. Ya namanya perusahaan beda-beda ya. Antar jemput ada, tapi banyak perempuan. Ya wes gak usah kayak gitu. Antar jemputnya tuh perempuan. Antar jemputnya itu buat perempuan kayak gitu. Ya aku nggak tahu ya, pokoknya aku happy aja makan pentol. Enak. Daripada sakit hati katanya ibu kamu makan aja. Enak sekali pentolnya. Ini pedes ini. Soalnya katanya temen aku ini apa urus-urus, ya tahu urus-urus kan. Ada duduk kolak. Terus apa lagi ya? Asalkan profesional kayak gitu loh. Kayak gitu aku memang setiap hari aku pernah sama Bu Atmo itu. Bu Atmo aku lu percaya bendina ke belakang. Kok iso sih? Aku 3 hari sekali soalnya waktu menikah itu aku adaptasinya ikut ke Pak suami, mana yang pingin punya baby ya, mana punya baby meskipun aku nggak menyusui itu aku terikut guys. Sekarang balik lagi suka pedes lagi tapi nggak sampai 20 kayak gitu, nggak sampai, biasa aja paling ya pokoknya pedes mbak aku bilang gitu, nggak pedes sekali sampai 10 lebih tuh nggak pernah, paling 5 ke bawah kayak gitu loh. Katanya tuh kalau ganjil itu bisa lebih pedas, kalau genap itu nggak ngefek kayak gitu katanya. Aku sih nggak percaya kayak gitu, paling aku kalau nggak 3 4 kayak gitu. Ya wes aku kayak gini aja, gak usah ya makan malam. Aku paling apa ya, udah beli nugget itu. Yes, assalamualaikum, takut kepanjangan, gak ada yang aku omongin kayak gitu aja. Panggilan tuh buat aku nggak masalah kayak gitu, apa aja. Tapi mungkin aku adekku juga dipanggil ibu sama anak-anaknya. Kenapa sih dipanggil ibu kok gak mama kayak gitu aku. Orang nggak kayak bapak aku di lumpur-lumpur kayak gitu. Padahal bapak aku tuh masih mudanya aku nggak tahu ya. Pokoknya nggak sampai lulus kayak gitu aja. Padahal 3 yang sekolah, 10 yang kerja waktu itu. Kayak gitu. Ya wes aku tak melanjutkan aja hidup aku kayak gitu. Apa aja yang aku kerjakan setiap hari kayak gitu. Ya itu aja sih. Udah, apa ada lagi ganjelan lagi enggak? Soalnya komentar aku enggak ada kayak gitu loh. Jadi kalau ada yang nonton itu enggak kepikiran kayak gitu, enggak ada beban lagi, enggak membebani kayak gitu. Makanya aku bener-bener slowly kayak gitu. Pelan-pelan aja. Aku takut
kayak gini nih. Kayak tuh kayak pabrik rokok itu kan nggak boleh, tapi bagus banget pabrik rokok di sini tuh. Punya orang Jepang katanya. Di sana modelnya Jepang loh, itunya kayak gitu. Di Probolinggo ada teman aku ada yang ngelinting 1,5 juta ngelinting rokok dulu loh. Sekarang nggak tahu, mungkin udah naik kayak gitu. Palikku itu dulu nawarin kerja kayak gitu. Udah anak-anak di sini le, ya udah sabar aja kayak gitu. Namanya juga di perantauan kayak gitu, ya jaga keluarganya, suaminya kayak gitu, anak-anaknya. Namanya juga Pak Lekku tahu kan ya siapa Pak suami aku kayak gitu. Semuanya tuh aku dikalahkan kayak gitu. Kalau di ngapa-ngapain kayak gitu aku yang disalahin pihak perempuan kayak gitu. Ya nggak mawas diri lah. Oke, aku kayak gitu. Yang penting aku tuh makan pentol. Udah, aku sudah berdoa kayak apa lagi. Kayaknya aku dan dia sudah nggak bisa dipisahin. Jadi jangan sampai patah hati ya. Guyon-guyon. Cuma masa nenek-nenek kayak aku besok ngapain lagi ya? Besok ini hari apa? Rabu. Seru ya kalau tiap hari. Gak curiga kamu sedikit-sedikit kayak gitu? Enggak, aku nggak curiga. Biarkan aja waktu yang akan menjawab. Baju kayak gini, hem kayak gini ya, bisa lebih kelihatan muda sih kayak gitu. Tapi bajuku tuh aku gemuk kayak gitu, jadinya gak 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 itu gak aku pakai kayak itu loh. Ya podo ae udah dipelambi. Yo gak sih. Soalnya aku beli itu memang buat koleksi kayak gitu, bukan untuk dipakai sebenarnya. Ini bagus, aku suka. Dulu cukup, sekarang udah enggak. Tapi baju kerja yang sisa, mulai dari aku kerja pertama kali kerja, jas yang pertama kali aku kerja itu warnanya merah sama hijau kotak-kotak, udah tak kasihkan ke orang. Satu-satunya yang aku punya Pak suami satu, punya aku satu, kembar kayak gitu. Kadang-kadang dipakai anak aku. Ya mamanya wong biasa katanya dacian kok katanya nang dia. Cuman dulu tuh beli Pak suami aku waktu nikah beli kayak gitu. Tak coba ya jasnya ya. Sudah ya kayak gini aku dulu, jas blazer. Oh. Ajinirogo Soko Busono. Jadi anak-anak aku besok meskipun laki-laki ya harus tuh treatment kayak gitu. Istrinya biar terus seneng kayak gitu ya. Lihat suaminya bersih kayak gitu loh. Aku kok dituduh gak merawat suami aku kayak gitu loh ya. Kayak gitu, kalau pakaian ya laki-laki tuh gak usah pakaian kayak gitu loh. Pakaian satu itu aja kalau dirawat ya jadi bagus kayak gitu loh. Beda sama perempuan, banyak ribet kayak gitu. Apalagi dinaikkan ya. Padahal gak jenjang sekali tuh lehernya. Tapi namanya juga fashion itu macam-macam kan, kadang-kadang ya dikasih slayer kayak gitu. Bagus ini sebenarnya. Tapi aku tuh udah waktunya beli baru kalau kerja. Tapi aku udah umur segini aku gak suka kerja lagi. Bagus loh blazer aku ini sebenarnya, nggak nyangka aku nggak cukup. Nggak nyangka aku nggak cukup loh. Aduh, ya udah kayak gini aja. Loh, udah selesai ya. Kayak gini aku suka kombinasi yang serasi kayak gitu. Soalnya aku pernah kerja juga di benang, pabrik benang. Jadi aku tahu tuh gradasi warna. Pertama kalinya aku sulit. Mbak Lili ini birunya kurang kuning, birunya kurang merah kayak gitu. Kan ada lampu khusus kayak itu, gimana sih ini kok kurang kuning. Sekarang aku udah tahu kayak gitu. Soalnya kan apa ya, dia ngajarinnya itu cepet-cepetan kayak gitu ya. Habis itu kuning biru itu semu kuning kayak semu kayak gitu aja kan gampang ya. Ini biru semu kuning mbak, ini biru merah agak semu merah, kelihatan kan merah kayak gitu. Kayak gitu aku kerja itu benar-benar apa ya,
kan sarjana juga kayak gitu. Dia juga belum punya pacar, masih labil kan emosinya kayak gitu. Pak, aku sama pacarku kayak gini. Udah sabar aja, pasti nanti dapat yang terbaik kayak gitu loh. Aku mesti ngereh-ngereh gitu yang pada putus, pada apa, soalnya aku tuh punya udah fix banget sama pak suami aku kayak gitu loh. Jadi aku bisa nasehatin kayak gitu. Kalau aku bermasalah sama pak suami, aku nggak mungkin bisa nasehatin. Sebenarnya ya kayak gitu loh. Udah hari ini kayak gini aja aku pakai blazer. Malu aku kalau ada ibu aku mau kerja kayak gitu. Ibu aku tuh soalnya gimana ya? Wis talah wis waya de oma wis umur sakmono kok kerja. Ya wis aku bikin vlog semampu aku kayak gitu. Semoga teman-teman aku terhibur kayak gitu. Berubah mungkin ya. Dulu pendiam kayak gitu. Ya dulu banyak tanya juga aku sebenarnya. Proaktif aku itu dulu. Kayak gitu karena aku sangat pingin sekali itu mengubah kehidupan aku sendiri kayak gitu. Kalau orang tua aku sudah mapan, sudah tahu jalan arahnya rezeki itu udah tahu kayak gitu loh. Aku cari sendiri kayak gitu. Dilepas sama ibu aku kayak gitu. Kalau orang sukses itu apa-apa yang di kota itu bawah kayak ke sana. Ke desa ya udah mungkin vlog ini buat teman-teman aku yang merantau juga mungkin di Bali di mana aja berada, semoga kita saling bisa memberi kabar kayak gitu, setidaknya mungkin usahanya lebih maju, rumahnya lebih bagus kayak gitu, udah punya apa ya nggak apa sih, progres kayak gitu, progres kan ada sensus kan kayak gitu tuh, sensus penduduk ada, udah punya WC umum kayak gitu, itu jangan malu kayak gitu loh. Kamu malu sendiri? Enggak, aku juga pernah disensus kok kayak gitu. Meskipun aku kayak gini, meskipun udah lumayan kayak gitu level 1, rakyat level 1 naik sedikit kayak gitu. Udah ya, aku waktunya beli baju blazer buat apa tapi ya. Udah waktunya nenek-nenek kayak gini. Yang penting ini tak kasihkan aja ke ponakanku atau ke siapa. Kalau nggak gitu, kalau nggak sempat aku ngasih-ngasih, suruh pendem aja. Anakku nggak usah bingung-bingung kayak gitu. Ponakanku perempuan semua, adikku kan lebih prepare, tapi kadang-kadang adikku tuh cuek kayak gitu. Sama anaknya aja sekarep, yang penting dibelikan kayak gitu. Ya udah banyak bajunya juga kayak gitu loh. Moga-moga aku sebelum meninggal aku bisa mengoptimalkan apa koleksi-koleksi sederhana aku ini kayak gitu. Buat ponak-ponakanku, buat anak-anakku kayak gitu. Karena aku juga pernah dikasih ya korpus kayak gitu sama mertua aku. Begitu aku pulang, ini mau semuanya. Lah, aku ambil satu aja warna ungu, tak simpen di mana ya kayak gitu. Tak simpen warna ungu korpus kayak gitu. Ya udahlah, aku terlambat menyadari mungkin ya kamu, tapi aku masih yakin kayak gitu. Hubungan suami istri kalau sudah tua itu nggak tergantung seks lagi gitu. Saling percaya, itu seharusnya saling mendamaikan kayak gitu loh. Udah percaya aja kayak gitu. Takutnya amanah ini semakin berat kayak gitu. Punya cucu, punya anak sudah bekerja, itu kan tinggal mendoakan kayak gitu loh. Bagaimana berkah kayak gitu, waktunya pulang. Ya pulang kayak gitu. Sedih ya kalau nggak ada orang tua. Mungkin kalau aku nggak ada orang tua nggak akan apa ya sama anak aku kayak gitu, sepreventif ya. Mewaspadainya nggak akan seheboh ini kayak gitu, karena ibu aku wis lah, Tuhan itu maha mengetahui, sudahlah kayak gitu. Terus kalau bapak aku iya kayak gitu, kalau di apa tuh namanya, jago kandang. Kalau di daerah sendiri itu tenang kayak gitu bapakku. Di anak ini iku budal dhewe li. Ya dik kono kan ya cedok Pak bapak kok anu sih, kok kayak gitu loh. Iki kalau kamu anakku tak ngono-ngono pisan iki di perantauan kayak gitu. Lagian aku juga nggak terlalu itu sih sama anu. Aku mau ngasih tahu ke adik aku masih wedok dia anu ya adikku, aku nggak usah ngasih tahu, udah tahu dia gimana
memaintain anak-anak perempuan kayak gitu. Beda kayak gitu anak perempuan sama anak laki-laki kayak gitu. Apalagi aku di perantauan kayak gitu loh. Maksudnya bapak iki apa sih kayak gitu loh aku. Aku di perantauan juga apa ya mudah kayak gitu loh. Aku kalau di rumahku desa itu ya anakku pijat ya. Udah aku nggak pernah pegang anak kalau di desa kayak gitu. Banyak yang pegang, bule-bule aku bermain lah pokoknya. Sepupu aku itu kan biasanya pada datang ke rumah kayak gitu. Jadi aku nggak terlalu riwah sebenarnya. Kalau cuci kayak gitu tuh masih aku sih pernah tak marahi ya biasa lah. Pertama kali kan masih sakit ya aku itu namanya melahirkan tuh masih sakit. Pak suami aku datang setiap minggu aja kayak gitu loh. Terus habis itu aku minta tolong kayak gitu. Ya namanya juga yo mungkin punya masalah di rumahnya ya kayak gitu. Aku nggak enak. Ya udahlah aku akhirnya ke rumah balik ke Sidoarjo aku nggak bawa siapa-siapa. Aku berani bu. Aku nggak akan pakai mbak nggak boleh sama pak suami aku kayak gitu. Baru aku kerja pakai mbak cuman sebentar aja 2 kali aja ganti nggak masalah kok sebenarnya, tapi namanya komitmen aku harus komit kayak gitu dan aku harus seneng privasi aku terjaga sih, privasi aku terjaga. Udah yang aku seneng gitu kan rumahnya kecil juga kayak gitu loh. Kayak gitu ya, kompromi banget. Yalah, Masya Allah. Aku yang tanganku sudah bersih nih. Tinggal mau apa suami aku tak kitekin, aku kitekin kenapa kayak gitu. Gak mau. Ih jahat banget. Jahat banget. Makanya aku itu aku kitekan sendiri. Ini enak ya, Mama Ci itu anak perempuannya dua-duanya. Aku tuh minta tolong sama pak suami aku, nggak mau. Aku minta tolong kalau dipijetin mau, pijetin mau. Kalau aku capek itu udah komit kak. Jadi jangan menuduh yang enggak kayak gitu loh. Udah keserahkan 100% pada pak suami aku. Ya cinta aku semuanya. Anak aku tulusnya sama anakku 100%. Kayak itu gak apa-apa sih 100% asalkan fokus kayak gitu loh. Sama aja 100% tapi ke suami orang lain kayak gitu loh. Menurut aku kan namanya falsafah aku sendiri kan boleh dong beda kayak gitu loh. 100%. Kadang-kadang ini juga salah, jangan berikan cintamu 100%. Aku gimana gak 100% kayak gitu. Aku sudah totalitas sama pak suami aku kayak gitu. Kamu gak bisa sama orang lain kayak gitu. Gak tahu, aku mikir. Aku yang gak mikir kayak gitu loh. Anak aku 100% dan fokus. Itu menurut aku sih definisi tulus, cinta yang tulus kayak gitu. Kalau gak 100% mungkin ada sesuatu. Maksudnya itu bukan kayak gitu juga. Sama aja sih definisinya kayak gitu loh. Mungkin long distance, jarak jauh kayak gitu kan harus memberikan pada pekerjaannya ya, kan jauh 100% kan ya kekerjaan kayak gitu. Terus ya itu suami aku ya kekerjaan ya bener juga 100% kayak gitu loh. Mungkin itu jarak jauh kayak mungkin berapa bulan sekali pulang kayak gitu, gimana terus kayak gitu. Kalau nggak terbagi makanya kalau bisa jangan sampai terpisah kayak gitu aja. Bismillah ya, aku udah mau sore jam 5.